Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan materi terkait karya tulis ilmiah bagian kajian teoretis. Mungkin lebih familiar teman-teman mendengar dengan kata bab 2 dalam karya tulis ilmiah dan citasi ilmiah. Dalam citasi ilmiah ini difokuskan pada penulisan body note dan daftar pustaka. Jadi dalam pengutipan di kajian teoretis ini, teman-teman diminta membuat body note. Citasi ada selain body note ada footnote juga, tapi dalam hal ini teman-teman difokuskan dalam pemberian materi mengenai penjelasan body note. Topik pembahasan pertama adalah penulisan kajian teoretis, kemudian citasinya body note, dan citasi yang kedua adalah daftar pustaka. Kajian teoretis itu adalah berisi tentang kandungan atau hal-hal yang berkaitan tentang penjelasan atau definitif dari teori-teori yang akan digunakan di dalam bab 2 Anda atau di dalam penelitian Anda. Di mana fungsinya teori ini adalah untuk mendukung dan memperkuat serta memperjelas langkah kerja teman-teman dalam menyelesaikan karya tulis ini. Dalam bab 2 kajian teoretis ini, ada 3 subbab yang akan dibahas. Pertama adalah poin A-nya deskripsi teori, B penelitian yang relevan, C kerangka berpikir. Untuk deskripsi teori, ini teman-teman difokuskan dengan judulnya masing-masing. Deskripsi teori ini merupakan kumpulan rujukan atau referensi berupa teori yang telah dipublikasikan oleh para ahli atau penulis terdahulu, sesuai dengan bidang dan kajian penelitian. Bagian ini ditulis berdasarkan notasi ilmiah yang disepakati. Artinya, teman-teman bisa menggunakan beberapa teori-teori yang sudah dipublikasikan, yang dimana nanti disesuaikan dengan notasi ilmiahnya atau kita sebut dengan citasi ilmiah. Kemudian, untuk penelitian yang relevan, dianggap sebagai suatu penelitian sebelumnya atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yang dimana penelitian tersebut relevan dengan judul Anda atau topik penelitian Anda. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan pokok permasalahan yang sama. Jadi teman-teman silakan mencari penelitian-penelitian terdahulu yang sifatnya memiliki relevansi dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Jadi jika judulnya mengenai atau penelitiannya mengenai keterampilan menulis, cari referensi mengenai keterampilan menulis. Seperti itu. Di mana minimal penelitian relevan ini 3 penelitian. Nah, tadi 3 penelitian. Kemudian setelah penelitian relevan, silakan dilanjutkan dengan kerangka berpikir. Kerangka berpikir dimaksudkan sebagai serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu berdasarkan deskripsi teori tadi, dengan meninjau teori-teori yang disusun dan hasil penelitian terdahulu. Artinya kerangka berpikir itu sebuah simpulan atau sintesis dari teori-teori yang Anda gunakan, baik itu dari para ahli ataupun dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Nah, nanti biasanya konsepnya di sini, kerangka berpikir ini dibuatkan mind mapping-nya dalam bentuk diagram pohon, biasanya seperti itu. Kita bahas satu per satu. Deskripsi teori. Inti dari deskripsi teori itu adalah penjabaran bagian-bagian variabel judul. Jadi jika ada judul, judul itu harus dipenggal.
dibagi-bagi berdasarkan variabelnya. Variabel 1, variabel 2, dan objek. Variabel 1, apa saja itu dibahas, cari teori-teorinya. Jadi setiap variabel dipenggal menjadi beberapa subvariabel dan dicari, di mana dalam pencarian ini teorinya yang boleh digunakan hanya dari buku yang ter-up to date, paling tidak 2010 ke atas, dan penelitian relevan atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di tahun 2010 ke atas. Deskripsi teori dikatakan sebagai kumpulan rujukan atau referensi berupa teori yang telah dipublikasikan. Artinya jika tidak dipublikasikan atau tidak diterbitkan, maka tidak boleh digunakan. Misalnya hanya sekedar makalah-makalah biasa itu tidak bisa. Atau teman-teman mengcopy paste atau mencari data di blog-blog di WordPress atau dimanapun itu kalau itu tidak sah maka tidak bisa digunakan. Bagian deskripsi teori ini ditulis berdasarkan notasi ilmiah yang disepakati. Nah, notasi ilmiah yang disepakati ini saya sesuaikan dengan pedoman atau teknis penulisan karya tulis ilmiah yang di awal sudah ditentukan, yaitu menggunakan body note. Dimana ini disesuaikan dengan citasi ilmiah, kampusnya juga menggunakan body note. Kita ambil contoh. Ini judulnya, ada pengaruh kebiasaan menonton vlog YouTube. Nah, variabel satunya, kebiasaan menonton vlog YouTube. Silakan dipenggal. Kata pengaruh, hubungan, peningkatan, saya rasa tidak perlu dipenggal itu. Biarkan saja. Langsung kepada variabel satunya saja. Di sini ada kebiasaan menonton vlog YouTube. Jadi ada 4 poin yang akan dijelaskan. Terhadap keterampilan retorika, variabel 2-nya mengandung 2 sub variabel, yaitu keterampilan dan retorika. Kemudian disajikan di bab 2, nanti jadinya seperti ini. Bab 2, kajian teoretis, A, deskripsi teori, 1, kebiasaan menonton vlog YouTube, keterampilan retorika. Teman-teman silakan mencari teori. Misalnya kita membahas tentang kebiasaan. Boleh teman-teman memberikan definisi atau pengertian sebanyak mungkin, paling tidak minimal 3 teori. Kemudian boleh menambahkan tujuan atau faktor-faktor, manfaat, langkah-langkah, prinsip, kelemahan dan kelebihan, macam-macam atau jenis-jenis, silakan. Dimana jangan lupa diberikan notasi ilmiahnya, dalam hal ini adalah body note. Lanjutkan teori tersebut sebanyak mungkin, cari dulu, baca dulu semua teori, baru nanti dimasukkan di kebiasaan. Nanti di sub kebiasaan ini di akhir diminta membuat sebuah simpulan dari arti kebiasaan ini apa berdasarkan teori-teori yang teman-teman gunakan di karya ilmiahnya. Jadi sebelum masuk ke poin nomor 2, menonton, teman-teman nanti silakan membuat simpulan. Kemudian nomor 2, menonton. Cari pengertiannya, definisi atau tujuan, manfaat, atau faktor apapun itu silakan cari sebanyak mungkin, minimal 3 teori. Lakukan hal yang sama ke vlog, YouTube, keterampilan, dan retorika. Jika sudah selesai, kita masuk ke penelitian yang relevan. Bagian poin B dalam bab 2. Penelitian relevan ini menekankan pada penelitian yang sudah pernah dilakukan. Nah, penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang sudah dipublikasikan. Teman-teman bisa melihat ke Google Scholar atau Science Direct boleh, ataupun platform lainnya juga silakan, yang dimana di situ terdapat kumpulan-kumpulan penelitian yang sudah dipublikasikan di berbagai jurnal. Penelitian yang relevan ini tentunya harus relevan topiknya dengan karya tulis yang sedang digarap.
Kalau saya tadi melihat keterampilan retorika, ya berarti cari referensi-referensinya tentang keterampilan retorika. Jangan yang lain. Fokusnya hanya sesuai dengan variabel dan subvariabelnya masing-masing. Ketika sudah dapat, bagaimana penulisannya? Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan penelitian relevan ini adalah mempertimbangkan strukturnya. Pertama adalah identifikasi. Jadi identifikasi penulis. Tulis di situ siapa penulisnya. Gunakan nama akhirnya saja, misalnya Kaifa Kanesia Putri Ahmad. Berarti yang dipakai Ahmad. Jangan lupa berikan tahun terbitnya. Kemudian judulnya. Kemudian instansi kampus atau instansi lembaganya. Kemudian nama jurnal penerbitnya. Dan terakhir URL-nya. Masukkan di situ semua, kumpulkan. Kemudian kalau sudah selesai masuk ke tujuan. Nah, kita tujuan dalam penelitian si A, si B, si C itu apa? Gitu. Ingat, ini penelitiannya bukan penelitian Anda, tapi penelitian orang lain. Jangan sampai salah tangkap di sini ya. Silakan tentukan tujuannya apa di situ. Cari di bagian tujuan, biasanya ini sudah ada di abstrak ini. Tinggal salin saja di abstrak. Begitupun dengan metode yang digunakannya apa, bisa disalin di abstrak. Kemudian hasil penelitiannya bagaimana? Dan simpulannya bagaimana? Silakan diisi, ditentukan nih dari identifikasi, tujuan, metode, simpulan, hasil dan simpulan ini ditentukan. Minimal 3 penelitian relevan. Kalau sudah dapat 3, maka teman-teman melakukan langkah terakhir, yaitu silakan menentukan persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa dengan penelitian Anda? Apa yang membuat beda penelitian Anda dengan penelitian orang lain atau penelitian tersebut? Kita sudah dideskripsikan. Setelah 3 penelitian tadi dijabarkan. Bagaimana cara penulisannya yang konkretnya? Nah, kita bisa simak di contoh ini. Bentuk penyajian dalam penelitian relevan itu ditulis dalam paragraf atau penomoran. Jadi dalam penomoran dan paragraf ini. Kedua ditulis dalam bentuk tabel. Kita lihat dari penomoran misalnya seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat ada penelitian relevan. 1, Triadi dan Nur Hayati, ini namanya. Tahunnya 2021, kemudian judulnya, kemudian nama jurnalnya, kemudian nama kampus, nama apa URL-nya, ini URL. Kebetulan nama jurnal dengan nama kampus ini menggunakan nama kampus ada uniskan, jadi tidak perlu lagi dituliskan uniskannya. Nah, terakhir berikan URL. Jangan lupa ketika sudah di copy URL-nya diberikan spasi supaya warna birunya muncul. Ini sejajar, teman-teman. Ini sejajar 1. Masuk berikutnya ke metode ke tujuan. Di dalam tujuan ini maka dibuatnya sebagai alinea paragraf, bukan identitas seperti di atas. Di atas ini sifatnya seperti batang, ini seperti alinea, dan yang di bawahnya adalah alinea. Penelitian ini bertujuan. Metodenya apa? Tujuannya udah ada, metodenya apa? Hasil penelitiannya apa? Kemudian simpulannya apa? Oke, sudah selesai. Lanjut ke bagian 2. Nah, ini kalau dibuat nomor 1. Atau dalam bentuk tabel, silakan. Tulis nomor 1, nama siapa? Triadi dan Nurhayati 2021. Judulnya di bawahnya tulis. Ya sudah selesai, masuk tujuannya apa, metodenya apa, hasil dan simpulannya bagaimana, persamaan atau perbedaan. Nah, kalau jika bentuk tabel, persamaan dan perbedaannya langsung
persamaan penelitian Anda dengan penelitian si A, apa perbedaannya juga apa, atau apa yang membuat beda dari penelitian Anda dengan penelitian orang lain tersebut. Ini nomor 1 ya. Berikutnya, kita bisa lihat nomor 2, Cahyani dan Wijaya sama lakukan hal yang sama tadi. Tujuannya apa? Kalau sudah selesai identitas. Lanjut ke metode, hasil, dan kesimpulan. Kemudian ini yang ketiganya. Saat ini ada dua ya, ada dua contoh. Ini persamaan penelitiannya nih seperti ini. Jadi ketika sudah mendata dua penelitian, di sini silakan menentukan persamaan penelitiannya apa. Misalnya persamaan penelitian ini dengan penelitian Triadi dan Nurhayati, berarti yang pertama tadi ya, terdapat pada topik pembahasan yaitu bla 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 bla. Kemudian sedangkan perbedaannya apa, bla 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 bla. Seperti itu. Kemudian lanjut ke paragraf berikutnya, persamaan penelitian ini dengan penelitian Cahyani yang di sebelah nih, yang di nomor 2 ini. Nah, ini apa nih perbedaannya, persamaan dan perbedaannya dicatat di sini gitu. Jadi itu bentuk penelitian relevan. Jadi silakan saja teman-teman boleh memilih baik dalam bentuk paragraf ini atau dalam tabel. Minimal 3 penelitian relevan itu sudah cukup untuk sekedar makalah ilmiah ya. Kemudian kita masuk ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Nah, dalam hal ini, teori-teori tadi yang di deskripsi teori, itu teman-teman silakan lakukan sintesis. Jelaskan variabel 1, variabel 2-nya itu bagaimana. Kemudian, jika dikaitkan dengan penelitian kuantitatif, variabel 1 dan variabel 2-nya harus ada indikator untuk mengukur dua variabel tersebut. Misalnya, variabelnya adalah keterampilan retorika. Maka kira-kira indikatornya apa? Cari teorinya yang menjelaskan indikator atau cara mengukur keterampilan retorika tersebut. Kemudian di variabel berikutnya ada kebiasaan menonton YouTube misalnya. Cari juga indikatornya. Kebiasaan menonton YouTube ini apa indikatornya? Nah, teman-teman di deskripsi teori sudah bisa menggunakan teori-teori para ahli atau penelitian relevan. Tapi di sini teman-teman harus menentukan indikator tersebut gitu. Jika dikaitkan dengan penelitian kualitatif, misalnya saya ambil judul analisis tokoh pada novel. Nah, berarti di sini harus terdapat pisau analisisnya. Analisis tokoh, apanya tokoh itu yang dilihatnya? Apakah dari ucapannya, dari kepribadiannya, dari sosial atau interaksi komunikasinya, dan sebagainya. Nah, itu semua dibuat atau ditentukan di sini berdasarkan deskripsi teori yang di atas. Kemudian sajikan juga dalam bentuk gambar atau diagram pohon atau mind map. Kemudian dijelaskan atau dideskripsikan. Jadi kalau sudah selesai menjelaskan variabel 1 dan variabel 2 serta indikatornya tadi, maka di bawahnya silakan masukkan map-nya. Yang tadi misalnya variabel 1 fokus indikatornya apa, masukkan 2 apa, terus mulai dari masalah sampai dengan langkah kerja terakhir itu bisa dimasukkan di sini. Tapi pada umumnya saja seperti itu. Ini contohnya kerangka berpikir, misalnya di sini variabel 1 membaca pemahaman, yang kedua dengan metode, berarti variabel 1-nya adalah metode SQ3R, berarti judulnya pengaruh metode SQ3R terhadap membaca pemahaman siswa misalnya, seperti itu. Dan sini silakan jelaskan dulu apa itu membaca pemahaman. Di sini tuh sudah ada indikatornya apa yang diukurnya, kemudian metode S3R itu bagaimana. Kalau metode berarti jelaskan cara kerjanya bagaimana di sini. Baru setelah itu teman-teman
boleh melakukan atau menambahkan diagram pawan atau mind mapping tersebut. Jadi dibuat dalam bentuk peta konsep di mana di bawahnya tulis gambar 2.1, apa judulnya, misalnya kerangka berpikir tentang apa gitu. Nah, di bawahnya terakhir diberikan deskripsi data atau penjelasan dari gambar ini maksudnya apa. Dari masalah, kondisi awal, tindakan, kondisi akhir itu bagaimana. Nah, teman-teman bisa mengikuti tulisan ini saja nih, supaya tepat. Seperti itu. Itu penjelasan struktur bab atau subbab dari bab 2. A. Deskripsi teori. B. Penelitian relevan. C. Kerangka berpikir. Nah, untuk mengerjakan ini semua, khususnya deskripsi teori, maka teman-teman harus memahami kewajiban teman-teman dalam etika pengutipan. Apa etika dalam pengutipan? Yaitu memberikan sumber atau referensi. Oleh sebab itu, di poin ini kita masuk dalam pembahasan body note sebagai referensi tadi. Gimana cara mempertanggungjawabkan sumber atau referensi yang kita kutip tadi. Gitu. Jadi gunakanlah body note, kemudian data tentang referensi dimaksudkan ditulis menjorok ke tubuh kutipan. Jadi kutipan yang di teman-teman copy dari data lain itu dimasukkan ke dalam paragraf teman-teman. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Di mana letak penulisan terserah teman-teman. Saya ingin di awal, misalnya Ahmad 2021 menjelaskan koma bla 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 bla. Nah, itu kata kunci dari penggunaan body note tadi. Ada keterangan sumbernya. Kemudian bisa di tengah, misalnya hal ini dipertegas, misalnya diawali dengan kalimat dulu, misalnya bahasa Indonesia bahasa yang banyak dikuasai oleh masyarakat. Nah, masuk ke tengah ininya kutipannya, hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad 2020 bahwa bla bla bla. Kemudian terakhir rumus, masukkan rumus yang terakhir. Nah, rumus itu ada dua, rumus yang di awal dan di akhir. Jadi awal kutipan dengan akhir kutipan. Nah, awal kutipan rumusnya sumber, koma. Nah, ini perhatikan ya teman-teman, koma titiknya ini sangat berpengaruh. Sumber, koma. Jadi sumber dulu, misalnya Ahmad 2020 menjelaskan, koma. Nah, koma ini menandakan terakhir dari sumber. Kutipannya silakan copy paste. Di sini di tulisan kutipan ini tidak menggunakan kapital, berarti tulisan Anda pun tidak menggunakan huruf kapital. Ini kutipannya. Kemudian kalau sudah selesai, berikan tanda titik dan diakhiri dengan sintesis atau analisis. Atau istilah sederhananya, teman-teman silakan jelaskan kembali kalimat yang teman-teman kutip. Masih belum terbayang bagaimana caranya? Boleh teman-teman silakan melihat contoh berikut ini. Di sini ada Octaviana. Ini contoh body note di awal. Octaviana menjelaskan. Nah, ini sebagai sumber. Octaviana menjelaskan. Biasanya itu yang lebih banyak tuh menurut Ahmad, menurut Siti. Tetapi kata menurut sekarang sudah tidak bisa lagi digunakan untuk mendampingi hal tersebut. Jadi lebih baik menggunakan kata menjelaskan, menengkapkan, mengemukakan, menguraikan. Silakan banyak kata-kata. Jangan menjelaskan semua. Apalagi kalau menggunakan menurut. Octaviana 2022 menjelaskan. Nah, dalam penomoran body note ini boleh ada, boleh tidak ada. Intinya konsisten. Jika teman-teman menggunakan body note-nya dengan
nomor halaman. Berarti semua dari awal sampai akhir menggunakan nomor halaman. Tapi jika tidak, maka tidak perlu semua. Contoh Octaviana 2022 itu tidak menggunakan halaman. Seperti itu. Tapi saya anjurkan teman-teman untuk memberikan halaman supaya lebih pasti dan lebih kuat teori yang teman-teman gunakan tersebut. Kemudian retorika adalah bla 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 sampai secara persuasif nih, warna ungu nih tulisannya nih. Ini artinya adalah menandakan sebuah kutipan. Jadi kutipannya pindahkan nih di sini. Kemudian dengan kata lain, ini merupakan kata awal untuk sintesis atau analisis. Atau menjelaskan maksud dari kalimat yang dikutip tadi. Jadi tidak boleh, sebenarnya begini. Pada dasarnya di dalam bahasa Indonesia itu, di akhir paragraf itu tidak boleh ada kutip sumber gitu ya. Itu harus memang dijelaskan dia adanya posisinya di akhir itu ya, tidak di paragraf paling terakhir, bukan. Kemudian contoh body note yang di akhir. Kalau tadi di depan kan, saya ulangi lagi. Nah ini ada Octaviananya di depan, ini sumber. Ingat rumusnya, kita cek kembali. Rumus awal kutipan. Sumber, koma, kutipan, titik, sintesis, analisis. Berbeda dengan rumus akhir kutipan nih. Sintesis, analisis, kutipan, kurung buka, kurung tutup, sumber. Ikuti ini nih petunjuknya di sini. Sumber, koma, kutipan, titik. Baru sintesisnya. Kita lihat. Nah, ini sumbernya udah ada, ini kutipannya, ini sintesisnya. Seperti itu. Kemudian yang di akhir kita lihat lagi rumusnya. Sintesis dulu atau analisis dulu, baru kutipan, kurung buka, sumber. Jadi tidak ada titik di sini. Maka tulisannya sintesis, analisis, kutipan, sumber. Ini adalah sintesisnya dulu nih yang merah nih. Keterampilan retorika tidak mudah dimiliki oleh seorang dalam upaya menyampaikan sesuatu yang secara persuasif. Dalam hal ini, retorika juga di bla 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 ini kurung tertutup ini namanya sumbernya. Ini Octaviana 2022. Sintesisnya, kutipannya, ini sumber. Lanjut, ini contoh body note lengkapnya karena tadi ada yang di tengah. Contoh Sudarto dan Muladi 2019 halaman 51. Politik P-nya kecil, hukum adalah gitu. Kemudian hal ini dipertegas oleh Huda. Dipertegas oleh Huda ini merupakan body note tengah. Kalau Sudarto dan Muladi ini sudah jelas ada di awal. Ini ada body note yang di tengah ini si Huda 2021. Kemudian ada juga yang di akhir Kompas 2012 Juli. Yang terakhir. Jadi ada tiga sumber yang digunakan dalam satu paragraf ini. Jadi jelas ya, di awal bagaimana, di tengah bagaimana, dan di akhir bagaimana penulisan ini ada petunjuk di sini. Untuk memahami lebih lanjut, silakan memahami etika body note. Pertama ditulis di awal, tengah, atau akhir teks kutipan. Kemudian menggunakan nama belakang penulis, jangan menggunakan nama depan. Contohnya tadi Kaifa Kanesia Putri Ahmad, berarti yang ditulis adalah Ahmad. Begitu. Contoh Barda Nawawi Arif, maka ditulisnya Arif. Format penulisan body note di awal kutipan. Nah, ini ada beberapa ketentuan nih yang di awal dulu nih.
Kalau akhir, kalau tengah itu tidak begitu banyak, dia hanya menyesuaikan saja. Ini untuk satu penulis. Jadi gini, Ariel 2012.27 tutup menjelaskan koma, karena tadi setelah sumber itu berikan tanda koma. Nah, ini ada tanda koma. Menjelaskan. Kemudian yang dua kata Supardi dan Nahrawi, Forum Muka 2013. Jadi perhatikan baik-baik ya teman-teman. Ini penulisnya lebih dari dua. Kemudian di sini ada kata dan. Supardi dan Nahrawi. Ini di depan ya. Ini di depan. Konsepnya di depan semua. Kemudian penulisnya lebih dari dua. Bisa menggunakan DKK. Jadi yang digunakan nama paling depannya saja, nama yang kedua tidak perlu. Nama paling depan saja ditulis dulu, nanti nomor 2 baru ditulis apa, nomor 3 ditulis apa. Lanjut, jika kutipan berasal dari sumber kedua, nah ini yang paling penting nih. Teman-teman download artikelnya punyanya si Idai. Nih, artikelnya Idai, tetapi di dalam tulisan Idai itu kok kenapa ada nama lain gitu. Misalnya namanya Doris Keraf gitu. Berarti buku yang ini sang penulis pernah mengutip punyanya si artikel Idai ini gitu. Seperti itu contohnya. Nah, ini ambil contoh konkretnya, ada contoh tulisan artikelnya Setiawan, tapi di dalam artikelnya Setiawan itu ada Pekar. Seperti itu. Lanjut berikutnya, format penulisan body note di akhir. Nah, ini di akhir nih. Jika penulisnya satu, maka menggunakan ini. Mungkin nama lengkapnya Muhammad Arif misalnya. Atau Muhammad Arif, jadi dipakai Arif. Yang digunakan 2021. Ini ada di paling belakang, kutipan atau paragraf ya. Jika penulisnya dua, sama seperti tadi, bedanya di dalam kurung kalau ini. 3 ini, kemudian penulis lebih dari 2 menggunakan DKK masih sama rumusnya. Jika rujukan diambil dari koran atau majalah, maka penulisnya dengan format nama, media, ditulis miring, waktu penerbit. Di format itu namanya misalnya nama penulisnya Ahmad, ya. Ada terus judul dan segala macamnya, nama media misalnya koran Tempo misalnya, Tempo 2019 bulannya April Mei misalnya. Ini ada contohnya, misalnya Tempo 21 Desember 2022. Ini Suara Merdeka 9 Maret 2022. Jadi itu penjelasan dari terkait mengenai penulisan body note. Terakhir adalah penulisan daftar pustaka. Nah, tentunya penulisan daftar pustaka ini ditulis di paling bagian akhir. Ya, ditulis di bagian akhir tulisan, yang dimana tulisan ini nanti ditulis dengan berbagai macam rumus. Ini nama penulis, tahun terbit, judul artikelnya, kemudian kota dan penerbitnya. Ini contohnya. Bobby the Porter. Ini penulisannya. Dia alineinya memang agak menjorok keluar ke dalamnya. Seperti itu di bawahnya. Kemudian ini cara penulisan pengarang dari instansi, pengarang dari karya ilmiah, kemudian pengarang dari jurnal daring, dan ini tipe. Nah, dalam penulisan daftar pustaka ada 2 tipe. Tipe apa? American Scholarly Association Style. Ini
disingkat dengan apa, atau MLA, Modern Language Association style-nya. Nah, ini beda penulisan di mana dia tahunnya. Jika tahun ini digunakan kurung buka kurung tutup, ini tidak. Nah, pada umumnya menggunakan MLA ya. Ini yang tadi kami katakan tadi. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai Sok, bro.